Biarkan lagu ini ya Tuhan menjadi tekad kami bahwa kami mau mengikut Yesus di dalam setiap hidup kami sehari-hari ini. Tuhan, sekalipun kami Kristen, ego kami seringkali memimpin kami untuk hidup tidak seturut dengan firman Tuhan. Tapi biarlah melalui pagi hari ini kami kembali ingin mengikut Tuhan, mengikut pimpinan Tuhan, mengikut segala hal yang Tuhan mau untuk kami kerjakan, kami jalani. Sekalipun Tuhan itu mungkin tidak nyaman bagi kami harus terluka, kami harus merendahkan diri, kami harus mengesampingkan ego kami. Tapi kami mau belajar ya Tuhan, sejak masa muda kami mau mengikut Tuhan. Karena kami sudah satu kali mengambil keputusan, kami tidak mau kembali lagi. Tuhan, kiranya Engkau memberkati waktu kami untuk belajar firman Tuhan, supaya kami benar-benar ya Tuhan boleh mengerti prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu yang kami mau nyatakan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, kuasai dia dengan kekuatan Roh Kudus, dan kuasai setiap kami yang mendengarkan. Biarkan tidak ada satupun yang mengganggu kami, untuk kami mendapatkan apa yang paling berharga, yaitu firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi, shalom teman-teman semua. Saya happy banget boleh melayani lagi, berdiri di sini. Dulu saya sempat melayani di sini di Shensin, jadi saya masih hafal beberapa muka saudara. Sekali lagi saya bersyukur boleh di sini. Saat ini saya melayani sebagai dosen agama di UK Petra. Kita hari ini akan belajar dari 2 Korintus. Saya mengajak setiap kita membuka bagian Alkitab 2 Korintus pasalnya yang pertama, ayat 12 sampai pasal 2 ayat 4. Kita baca secara bergantian ya. Ayat 12 saya bacakan, ayat 13 yang cowok tolong membaca, ayat 14 yang cewek, ayat 15 saya, ayat 16 cowok, cewek, dan saya, begitu seterusnya ya, kita secara bergantian. Saudara, seringkali ketika kita baca, kita lewat aja ya, tapi mari kita coba pahami apa yang akan kita belajar, karena inilah firman Tuhan. Baik, 2 Korintus pasal yang pertama, saya akan memulai ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa kami hidup di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak iya dan tidak. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi
Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Lanjut ayat 1. Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu bersama-sama. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat semas dan sesak, dengan mencucurkan banyak air mata. Amin, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, saya memulai dengan sebuah hal yang saya jumpai sewaktu rapat ya. Jadi ketika saya melayani di gereja ada sebuah rapat, saya sebut saja ada 2 orang pemuda yang lagi tegang waktu rapat ya. Saya sebut namanya, bukan nama asli ya. Saya sebut saja Andi dan Budi. Saudara, satu kali mereka waktu rapat itu Andi dan Budi itu beda pendapat. Kita biasa ya, rapat beda pendapat. Nah tapi perbedaannya itu sangat tajam sampai si Budi itu dengan nada yang tinggi dan gak suka bilang, Andi, kamu itu memang sok-sokan. Kamu sok kaya, kamu sok ngatur, kamu sok punya ide-ide kamu loh. Gak lihat kita bisa gak ngelakuin itu. Kemajelisan ini ya, gak ada kamu gak apa-apa. Wah saudara, singkat cerita, si Budi ini ngomel dengan nada tinggi, nada kasar, sampai nuding-nuding si Budi. Tapi si Andi menjawab dengan sebuah ketenangan. Saat itu dia sakit hati sebenarnya dikatain gitu. Kamu sok ngatur, kemajelisan kita nggak ada, kamu nggak apa-apa. Lalu si Andi berkata, kok kamu terserah mau ngomong apa? Kamu mau ngatain aku terserah lah, mau ngatain aku sok-sokan segala macam. Dan saudara ada kata-kata yang nggak saya sebutin karena lumayan menghina. Lalu si Budi ngomong, terserah kalau kamu ngomong apa. Yang jelas, yang aku tahu di mata Tuhan aku berharga. Saudara pernah nggak kita itu kalau lagi konflik, kita diremehkan, direndahkan, dilok-lokno sampai sedemikian rupa. Pernah saudara konflik sampai seperti itu? Nah, saudara, bagian yang kita baca 2 Korintus, itu Paulus lagi dihina, dia lagi diserang habis-habisan oleh sebagian jemaat Korintus. Saudara, pada waktu kita dihina, waktu kita diremehkan, apa yang kita rasakan? Saudara, misalnya ya, saya lagi konflik dengan seseorang, atau saudara konflik dengan siapapun. Wah, kamu nih orangnya ya sok-sokan begini, nggak ada kamu, nggak apa-apa. Cuma bisa ngomong doang, kita direndahkan segala macam, saudara. Apa yang saudara lakukan? Kita berlutut datang dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong berkati dia, aku tidak mengutuk, aku memberkati dalam nama Tuhan Yesus, begitu? Gak masuk akal saya, aku yakin. Iya kan? Waktu kita direndahkan, waktu kita dihina, ego kita akan berkata, siapa kamu, kurang ajar sekali. Emangnya kamu lebih baik dari aku? Saudara, waktu kita dihina, waktu kita direndahkan, itu sesuatu hal yang sangat tidak enak. Saudara, waktu itu juga Paulus tuh mengalami, dia tuh lagi diserang. Saya jelasin dikit konteks jemaat Korintus. Saudara, jemaat Korintus tuh jemaat di kota ya, kan mungkin Jakarta, Surabaya, kalau Indonesia ya. Saudara, mereka kota pelabuhan, ekonominya maju, jemaat banyak, sebagian yang kaya itu disebut patron. Tapi saudara, biasanya yang kota itu makin banyak yang kaya, kesenjangan sosial juga makin banyak, makin juga banyak yang miskin. Saudara, yang kaya itu ketika berada di dalam jemaat, dikatakan 1 Korintus pasal 4, Paulus mengatakan kamu sombong. Nah saudara, mereka itu memang kaya dalam segala hal. Kita bilang mereka dipunyai karunia bernubuat, cakap mengajar, wah pokoknya skillful lah, pinter musik kalau sekarang, pinter WL, pinter mimpin public speaking, wah pokoknya pinter macam-macam. Dan saudara, karena mereka itu pinter, mereka itu mengharapkan hamba Tuhan tuh juga kalau khotbah mesti berbobot, ya enggak sih?
Saudara, mereka menuntut Paulus dengan hal yang macam-macam. Saudara, mereka bukan cuma itu. Mereka itu favoritisme di jemaat. Mungkin saudara sudah belajar ya, ada golongan Paulus, Apolos, Kefas, Yesus. Nih kalau di sini ada golongan Ko Ivan, golongan Ko Wong, golongan Pak Sin Leong, enggak ya. Pokoknya saudara mereka favoritisme. Dan sayangnya dengan jemaat yang pinter itu, mereka tuh melakukan dosa yang amoral. Saudara, ada seorang pria yang hidup sama mamah tirinya, hubungan seksualitas. Lalu selain itu ada jemaat yang hidup secara rutin itu bercabul. Lalu ada jemaat yang sudah married mau cerai. Itu dinasihati di 1 Korintus 7. Wah saudara, macam-macam. Kalau saya pahami ya jemaat Korintus. Dari sekian jemaat yang dilayani Paulus, ada Efesus, Makedonia, Filipina, macam-macam. Korintus itu jemaat paling ruwet. Pokoknya itu jemaat paling ruwet deh itu Korintus. Sudah sombong, tapi ditegur enggak mau dan seterusnya. Nah saudara, Paulus itu diserang oleh jemaat yang seperti ini. Serangannya itu ada dua hal. Yang pertama adalah Paulus itu saudara ya, melayani Tuhan tuh banyak penderitaan. Saudara, melayani Tuhan banyak penderitaan. Duh, aku taat sama Tuhan, sudah cari yang seiman, kok dia selingkuh sih? Duh, aku sudah taat sama Tuhan, ya kan, melayani Tuhan. Kok tiba-tiba ngelamar kerja tuh susah banget. Saudara, Paulus itu dalam melayani Tuhan banyak penderitaan. Saya tanya ya, misalnya kalau hamba Tuhan melayani Tuhan, banyak sekali kalian lihat penderitaannya. Apa yang saudara rasakan? Apa saudara? Contohnya ini, Ko Ivan, wah melayani Tuhan banyak banget penderitaannya. Bisa di list A, B, C, D, E. Normalnya kita kasihan kan. Normalnya kalau ada hamba Tuhan melayani dan menderita, wah Paulus tuh penderitanya banyak banget, itu di pasal 1. Tapi jemaat bukannya kasihan, malah enggak seneng. Itulah Paulus tuh enggak diberkati Tuhan. Kenapa? Melayani kok enggak lancar, banyak tantangan, banyak susahnya. Saudara, people just believe what they want to believe. Paulus mau ngomong apa, tetap gak akan disenengin. Kenapa? Udah sentimen. Jadi saudara, Paulus tuh diserang. Kenapa? Ini Paulus tuh rasul gak diberkati. Kalau diberkati kan pelayanannya lancar, amin. Saudara, yang kedua, Paulus diserang karena retorikanya. Saudara, Paulus itu bukan public speaker yang baik. Kalau yang public speaker itu Apolos. Wah khotbah, Petrus kali khotbah ngerocos 1 jam yang 3.000 tobat. Tapi kalau Paulus pernah tahu cerita Paulus berkhotbah ada yang ketiduran sampai jatuh ya kan. Saudara, saya kira Paulus itu bukan teologinya nggak kuat. Paulus itu teologinya kuat banget dan mungkin lebih kuat dari rasul-rasul yang lain yang melayani di Korintus. Misalnya Petrus, Apolos, saya kira sangat kuat banget. Dan Paulus tuh pinter retorika. Tapi kalau Paulus mengajar, Paulus tuh nggak mau ruwet-ruwet, tidak mau memakai filsafat-filsafat Yunani pada waktu itu. Yang penting dia jelasin firman Tuhan aja deh. Tapi jemaat apa? Ini Paulus gak becus, khotbahnya cetek, khotbahnya bosen nih. Saudara, saya tanya, kalau kita dengar orang khotbah, kita senang dengar khotbah yang mari kita bertobat saudara. Hidup Anda penuh dengan penderitaan karena dosa. Dengan bertobat sudah diberkati Tuhan Anda, amin. Sama khotbah yang dalam 40 menit cuma lihat jemaat 4 kali. Saudara-saudara, mari kita hidup di dalam kesatuan iman. Karena ketika saudara tidak hidup dalam kesatuan iman, Tuhan sangat bersedih hati kepada kita. Saudara, kalau dengar khotbah pilih yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, soalnya saya tidur ya. Saudara, waktu itu Rasul Paulus tuh khotbah, memang dia bukan public speaker yang baik. Dia pinter, tapi mungkin tidak selalu pinter mentransfer ke orang. Begitu kan, ada ya orang yang pinter tapi nggak selalu pinter ngomong. Nah saudara, tapi karena hal itu Paulus dianggap rasul, nggak becus. Kalau khotbah kurang berbobot, kurang pakai filsafat, kurang pakai retorika. Saudara pernah ngerasain nggak? Saudara becus tapi dianggap nggak becus. Sakit hati nggak saudara? Kita ini becus misalnya ya, kita ini bisa masak. Wah, terus sama emak kita,
Masa tuh gak gitu loh. Nanti gini. Dalam, mak aku ini wes sekolah masak, mak. Gak usah kau ngomong banyak, wong tuwek iki gak ngerti teorinya. Kita becus, tapi dinilai gak becus. Sakit hati kan? Saudara, Paulus tuh seperti itu. Dia bukan gak ngerti retorika, filsafat, oh dia pinter banget saudara. Tapi dia tidak mau ngeluarin itu semua, yang penting yang dia keluarin firman Tuhan. Gara-gara itu dia dianggap tidak becus. Oleh karena itu saudara, Paulus itu lagi diserang. Nah, ketika Paulus diserang habis-habisan, dianggap rasul enggak becus, dianggap kurang rasul, atau dianggap rasul tapi tidak diberkati, maka dia mengalami dilema, saudara. Satu sisi, waktu kita dihina, kan kita mau menunjukkan, kan, kurang ajar, kan sapa ngina aku. Tapi, Paulus tidak mau, saudara, menyombongkan diri. Tapi siapa sih yang mau dihina? Saudara mau dihina? Kita yang memang hina ini pun, kalau dihina tetap gak seneng. Walaupun kita memang sebenarnya hina sih. Tapi kalau dihina tetap gak seneng, saudara. Jadi saudara dia dalam dilema antara dihina, tidak ingin dihina. Ya siapa sih mau dihina? Kita ini gambar Allah, imago Dei, kita adalah berharga. Tapi satu sisi, kalau kita menyombongkan diri itu juga keliru. Nah di dalam hal ini Paulus punya sikap. Yang pertama saudara, menunjukkan kebanggaan yang benar. Ayat 12a berkata begini, kita baca tadi. Inilah yang kami megahkan. Saudara Paulus bermegah. Tapi dia punya sebuah kebanggaan yang benar. Saudara bedanya apa sih bermegah sama sombong? Sombong boleh enggak? Enggak boleh. Bermegah? Boleh. Bedanya apa? Pada dasarnya. Kita itu bermegah karena apa? Nah saudara saya lanjutkan ya. Dalam hubungan kami dengan kamu, perhatiin Paulus ini lagi diseret dalam konflik. Dalam hubungan kami dengan kamu, kami dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Saudara pada waktu kita diserang, kita disalah mengerti, kita dihina, kita dicaci maki, kita diperlakukan tidak adil, pokoknya segala hal gak enak saudara. Satu hal yang Tuhan inginkan adalah kita menunjukkan ketulusan. Saudara ketulusan itu dalam bahasa aslinya tuh intinya gini, motifnya tuh cuma satu, apa? Yaitu ikhlas. Contohnya, kita waktu naik mobil atau di jalan, saudara ngeliat orang tuh gendong anak, mbok-mbok, duh sakno banget dan dia minta ngemis-ngemis. Kita kasih satu nominal tertentu, Ibu Tuhan berkati. Kita nggak punya maksud lain untuk dia itu supaya apa, balas kita apalagi enggak. Tujuan kita cuma satu yaitu menolong dia, ya cuma itu adalah sebuah keikhlasan. Itu artinya tulus. Saudara orang yang tulus tuh tujuannya cuma satu, ya apa? Ya ikhlas. Demi orang itu, udah gak ada tujuan lain. Dan saudara, Paulus berkata begini, dalam hubungan kami dengan kamu, kami mengalami kemurnian. Saudara, kemurnian itu adalah melakukan sesuatu tanpa mengharapkan keuntungan apapun. Saudara, jadi ketika Paulus itu sedang diserang, dia cuma ngomong, kamu mau serang aku macam-macam. Whatever itu, apapun kamu serang aku terhadap kamu, aku tetap tulus. Tulus itu saudara ibaratnya itu seperti ragi. Saudara pernah lihat ragi? Ragi itu wujudnya kayak apa sih? Enggak terlalu lihat kan. Tapi pada waktu ragi itu sudah bekerja, efeknya kelihatan. Roti bisa ngembang, tempe bisa jadi gitu kan. Saudara ketulusan tuh seperti itu. Gak kelihatan, tapi ada efeknya dan efeknya itu impactful. Saudara ketulusan itu adalah sesuatu hal yang sangat harus kita tunjukkan pada waktu kita berkonflik. Saudara, tapi Paulus gak mau cuma menunjukkan kebaikannya. Satu sisi kalau kita itu konflik, kita cuma menunjukkan kebaikan kita juga berpotensi sombong ya kan. Karena itu dari kita, aku baik, aku tulus, aku murni. Tapi satu sisi dia berkata begini, tapi segala yang kami lakukan adalah karena kasih karunia atau grace. Kami tulus sama kamu bukan karena kekuatan kami. Tapi aku bisa tulus karena apa? Tuhan yang memampukan. Jadi saudara, pada waktu berkonflik, Paulus menunjukkan kebanggaan yang benar. Terserah orang mau ngomong apa, tapi aku hidup karena
anugerah. Aku hidup melalui anugerah itu. Aku menunjukkan bahwa aku tulus. Satu kali saudara di dalam komunitas gereja ada 2 pemuda lain juga berkonflik. Saya selalu sebut nama ya, tapi ini bukan nama asli. Katakanlah ada Peter dan Daniel. Saudara, si Peter dan Daniel ini saudara di dalam kepengurusan itu berkonflik. Si Peter itu punya program. Lalu Daniel ini merasa, halah Peter tuh cuma pinter ngomong tok, pinternya tuh sini deh. Tapi mana realisasinya? Nah saudara, si Daniel ini saking tidak suka dengan Peter, Daniel itu ngumbar hal itu. Dia tuh tidak suka sama Peter dan dia ngumbar itu di inner circle-nya di dalam kepengurusan. Iyalah Peter tuh ancen kayak gini ngerasani segala macam. Wah namanya gosip itu kan, digoreng, dibumbuin segala macam saudara. Lalu nanti dia ngobrol sama jemaat siapa, ngobrol sama orang lain. Mencen kok Peter tuh orangnya kayak gini. Saudara, satu sisi menurut Peter, dia tuh bukan ngomong tok, dia berusaha melakukan tapi tidak disupport. Ada halangan, ada barrier, ada tantangan dan itu tidak gampang. Jadi dia merasa tidak disupport. Lalu dia mendengar Peter bahwa Daniel sudah ngelek-ngelek sampai kemana-mana. Saudara, apa yang dilakukan? Peter sakit hati. Sakit hati sekali, saudara. Sakit hati sekali. Lalu dia curhat kepada Sambuan. Dan Sambuan itu ngomong, sudah kita belajar tulus. Kamu kontak dia, coba selesaikan baik-baik ngobrol berdua. Dia kontak saudara. Jadi mereka saudara kalau ketemu itu sudah melengos. Hi, I'm invisible gitu. Jadi udah kayak mukanya nggak kelihatan. Sudah perang dingin. Saudara, kamu rendah hati, si Peter dinasehati, kamu rendah hati, kamu ajak ngomong Daniel, baik-baik berdua. Di WA, di kontak, ada waktu enggak? Cok kita ngobrol. Gak dibales. 2 minggu, 3 minggu kemudian dia kontak lagi. Yuk kita ngobrol baik-baik. Kan sakit hati kita dielek-elek ya saudara ya. Peter merasa nama baiknya dirugikan. Di 2 kali, 3 kali saudara, sampai 4 kali kontak, gak direken. Dan Peter merasa Daniel ini pengecut. Saya cuma ngomong ke orang, diajak ngomong gak mau. Saudara, kita seringkali tidak dewasa loh dalam handling the conflict. Akhirnya apa saudara? Ya sudah, yang satu gak mau. Tapi si Sambuan itu ngomong kepada Peter, yang penting kamu gak usah jelek-jelekin balik. Kamu sudah berusaha ngajak ngomong, tetap tunjukkan ketulusanmu. Yang penting kita melakukan bagian kita, yaitu menunjukkan ketulusan. Saudara, saat kita diserang, saudara ya, pertama-tama ego kita tuh pasti memimpin kita untuk menang. Ego kita pasti seperti itu. Kita nggak terima dihina, kita nggak terima disalah mengerti, dijahatin, diperlakukan tidak adil. Pasti kita mau menang. Gimana caranya supaya saya itu menunjukkan saya benar, saya bukan seperti itu, saya begini, saya begitu. Saudara, yang kita pikirkan adalah gimana caranya dalam konflik ini aku menang. Tetapi sejujurnya Tuhan sedang membentuk kita untuk menunjukkan sebuah ketulusan. Saudara, ketulusan itu saudara dalam tahap tertentu maka akan terkesan Allah kalah, lemah, iya kan? Saudara, ketulusan itu seringkali tidak terlalu menunjukkan bahwa kita benar menang. Tetapi saudara, kita sedang bermegah dengan cara yang benar. Sekalipun saudara kita di apapun, saudara ketulusan kita itu mahal harganya. Dan itu yang ingin Tuhan lihat di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi saudara, sekali lagi, waktu harga diri kita terluka, waktu kita merasa diperlakukan tidak adil, ketika kita menunjukkan ketulusan kita, di hadapan Tuhan kita sangat berharga. Saudara, ketulusan itu mahal harganya. Saudara. Memang sih kita mau diserang seperti apapun, saudara. Seringkali konflik tidak selesai. Tapi yang jelas Tuhan menginginkan kita punya sebuah hati yang tulus. Tampaknya kalah, tampaknya lemah. Tapi sebenarnya kita mundur selangkah untuk maju 2 langkah. Saudara, hal yang kedua adalah di dalam kondisi itu,
Waktu Paulus diserang, saudara, akhirnya Paulus itu ambil sebuah keputusan satu, yaitu dia cancel kunjungannya ke Korintus. Apa maksudnya? Hal kedua, saudara, yang waktu kita itu diserang, yang kita perlu tunjukkan adalah sebuah konsistensi hati, yaitu tetap mengasihi dia walaupun terkesan kita menyakiti. Kita tetap menunjukkan hati kita yang benar di hadapan Tuhan, sekalipun tampaknya kita kalah. Saya terangin dikit ya konteks Korintus sih, saudara. Jadi Korintus tuh nulis surat yang pertama, 1 Korintus. Negur kan, Paulus negur. Kamu yang hidup sama mama tiri, bertobat, harus didisiplin, diekskomunikasi. Tegas Paulus. Kamu yang mau cerai, jangan bercerai. Kamu yang cabul, saudara, mereka itu ikut tradisi percabulan di kuil-kuil. Wah, amoral banget, amoral. Tapi nggak ditegur sama jemaat lain. Kenapa? Yang melakukan itu orang yang berpengaruh. Namanya patron kalangan atas, yang impactful. Soalnya kalau uang sugih berbuat dosa, nggak ada yang berani negur ya. Takut. Saudara, jemaat itu nggak terlalu menegur. Jadi Paulus ngirim surat, diabaikan. Oke, Paulus datang nih. Paulus datang ke Korintus, dia negur in person, secara langsung. Dia nanganin masalah-masalah ini. Saudara, saya tanya, kita kalau ditegur seneng gak? Ditegur seneng gak? Pasti awalnya gak seneng. Saudara, saya pernah kok negur orang ya, dengan cara yang paling halus sekalipun. Habis itu orang tuh gak suka sama saya. Saudara, apalagi kalau kita negur orang, caranya gak karu-karuan. Udahlah, pasti kamu di blacklist dari namanya manusia yang hidup di dunia ini. Saudara, ditegur itu enggak enak. Apapun enggak enak. Saya sendiri kalau ditegur, apalagi dengan cara enggak enak, saya enggak suka. Kita harus mengakui, manusia itu kalau ditegur pasti enggak suka. Saudara, dalam kunjungannya yang kedua itu, Paulus menegur, ya entah caranya tidak terlalu dijelaskan di Alkitab. Jemaat enggak seneng. Saudara, kalau ditegur enggak seneng, akhirnya mereka bangun kubu, apalagi yang bukan kubunya Paulus, kan ada Apolos, kubu macam-macam. Enggak seneng sama Paulus. Dan yang parahnya, ini kan ceritanya jemaat Korintus tuh ada yang pro sama Paulus, ada yang enggak seneng kan. Biasalah. Hamba Tuhan tuh mau berbuat baik apapun, benar apapun, tetap musuhnya banyak. Jadi ada yang musuhnya Paulus, ada yang pro sama Paulus. Nah, yang pro sama Paulus, mereka tuh tahu Paulus tuh sudah benar sebagai hamba Tuhan negur, tapi mereka kalah. Mereka tidak terlalu menunjukkan support yang real, yang nyata, yang impactful untuk mendukung teguran Paulus. Akhirnya bahkan Paulus itu dipermalukan di hadapan umum. Saudara, dan yang ditegur tetap nggak tobat. Sakit hati banget loh Paulus. Dan Paulus itu dipermalukan, dia merasa hina, saudara. Nah, akhirnya Paulus ceritanya lanjut nih perjalanan misinya, kunjungan kedua. Waktu dia itu melihat Paulus setelah pergi, wah tambah jemaat gak ada orangnya kan, gak ada Paulus kan. Tambah gak seneng sama Paulus. Wah, mereka menyerang Paulus, segala macam, gak seneng Paulus. Dan mereka itu, saudara, menunjukkan ketidaksukaan secara terang-terangan. Saudara, saya itu kalau ngajar ya di kampus tuh, kalau anak mahasiswa main game itu masih kadang tuh masih gini gitu loh di bawah gitu ya, saya maklum lah. Tapi kalau main gamenya tuh udah gini. Ya ampun, cek terang-terangan, kayak gak menghargai banget gitu. Nah, saudara, jemaat Korintus itu mereka menunjukkan ketidaksukaan, bukan sungkan-sungkan lagi. Dengan terang-terangan, saudara. Akhirnya Paulus itu, saudara, bergumul berdoa. Dia mengambil sebuah keputusan. Untuk kunjungan yang ketiga, aku cancel. Gak jadi. Dan dia menyampaikan itu di surat 2 Korintus tadi. Memang waktu kunjungan kedua Paulus sudah menyampaikan, nanti aku balik lagi ke sini, habis itu ke Makedonia, habis dari Makedonia aku balik ke sini. Itu rencana itu di cancel. Nah, yang pro sama Paulus, mereka kecewa. Loh, kok Pak Paulus enggak datang?
Yang musuhnya Paulus tambah gak seneng. Memang kok hamba Tuhan itu pelin-pelan. Ayat 17 Paulus tuh sampai ngomong gini, bukan berarti ya dan tidak. Kan tema kita hari ini yes dan amin. Itu sebuah konsistensi. Paulus tuh orang gak konsisten, ya dan tidak. Dia itu pelin-pelan, dia gak jadi kan datang ke sini. Emang kok pengecut. Paulus itu hamba Tuhan yang cuma mengambil keputusan berdasarkan kedagingan. Wah, tambah diserang, gak karu-karuan. Memang sih Paulus datang salah, nggak datang salah, serba salah wis. Pokoknya kalau kita tuh sudah sentimen saudara sama orang, mau dia berbuat apa baik sekalipun lebih dari Tuhan Yesus baiknya gitu ya, tetap di mata kita itu buruk. Begitu juga Paulus, mau dia ngelakuin apa tetap salah, sudah sentimen. Tapi saudara, Paulus mengambil keputusan itu bukan karena dia pelin-pelan, dia membela diri di dalam 2 Korintus. Dia menunjukkan bahwa bukan karena aku ya dan tidak. Tetapi saudara ya, ayat 23 ngomong gini. Aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku bahwa sebenarnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Saudara, karena Paulus itu dihakimi itu kan Paulus pelin-pelan segala macam. Sampai dia berkata, aku panggil Allah ya sebagai saksiku. Allah pasti tahu aku bukan pelin-pelan. Aku sudah berdoa, aku sudah menggumulkannya dengan baik-baik. Dan aku memutuskan aku gak datang lagi. Itu bukan karena aku pelin-pelan, bukan. Bukan karena aku keinginanku sendiri, karena keinginan daging, bukan. Paulus bukan begitu. Dia berkata ini alasannya kenapa dia gak mau datang. Untuk menyayangkan kamu. Menyayangkan itu in English spare, artinya menghindarkan akan yang buruk. Menyelamatkan jemaat Korintus. Kenapa saudara? Pada waktu Korintus itu sudah melihat dinamika relasinya sama jemaat Korintus yang waktu kunjungan kedua. Carut marut. Ketika dia pergi, tambah carut marut. Kalau dia datang, dia tahu. Pasti akan ada pertengkaran, kecemburuan, ledakan amarah, bahkan perpecahan. Sudah pecah, ada kan golongan-golongan. Perpecahan lebih tajam lagi, fitnah, gosip, kesombongan, kekacauan, konflik yang meruncing dengan tajam. Dan bisa-bisa yang pro sama Paulus pun akan pergi imannya. Demi hal yang buruk terjadi. Paulus itu berkata, demi aku menyayangkan kamu, aku gak datang. Tapi ini di bawah pimpinan Roh Kudus yang ya dan amin seperti Kristus. Saudara, Paulus tuh mau ngomong gini loh. Dulu aku merencanakan, betul aku berencana. Tapi ketika aku membatalkan, itu tetap sesuai pimpinan Roh Kudus. Saudara, dan Paulus saudara ngomong gitu tuh gini. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang cemas. Sesak dadanya. Bahkan dia dengan mencucurkan banyak air mata. Dia tahu saudara, kalau Paulus cancel kunjungannya. Saudara, dia akan disalah mengerti begitu rupa. Tapi kalau dia datang akan lebih buruk lagi. Dia ambil keputusan, aku gak datang. Saudara pernah gak saudara mengambil keputusan tapi dengan hati yang sangat berat. Susah, cemas. Sampai kita tuh, saudara saya bayangin Paulus nulis tuh aku gak datang sama kamu. Sampai dia mau nangis. Bukan karena aku egois atau keinginanku sendiri. Enggak, aku gak datang sama kamu. Karena aku sayang sama kamu. Karena demi kepentingan Tuhan. Demi kepentingan jemaat. Demi kebaikan yang lebih besar. Aku cancel perjalanan itu. Dengan mencucurkan air mata. So, itu keputusan yang berat banget. Itu berat luar biasa. Pernah ambil keputusan gitu? Jadi kalau kita sayang sama orang, tapi kita tahu beratnya relasi itu, kita putus. Terus kita sampai, ini keputusan gak gampang. Aku sayang sama kamu, kita putus. Itu kalau relasi saling sayang. Tapi Paulus, mereka juga sebenarnya saling sayang. Tapi benar-benar sudah complicated relasi mereka itu. Paulus dan Korintus. Soalnya saya pernah begitu ya. Satu kali ada jemaat yang tanya, Lause, kenapa kok ambil keputusan itu? Itu karena salah dia ya, nyebut satu orang. Saudara, kalau saya nggak jawab, rumor yang beredar, hal yang salah tentang saya,
orang yang tanya itu bisa berpikir, oh rumor yang beredar benar. Saudara, hati saya pengen membela diri. Tapi kalau saya yang jawab, saya harus saya akan membuka kejahatan seseorang. Dan saya pikir itu belum perlu. Dengan berat hati, saudara. Iya, saya ambil keputusan ini. Saya nggak banyak ngomong. Tapi hati saya berat. Kenapa? Ketika saya mengambil keputusan seperti itu, saya tahu saya bisa disalah mengerti orang. Tetapi demi sebuah kebaikan yang saya pertimbangkan dengan matang-matang, saya nggak apa-apa lah, terserah orang mau ngomong apa. Saudara, ketika Paulus mengambil keputusan tersebut, walaupun relasinya itu carut marut luar biasa, tapi Allah di pihaknya. Allah di pihak Paulus, saudara. Allah yang melihat hati Paulus. Saudara, Kristus juga kayak gitu. Jauh. Wah, Yesus disalah mengerti. Orang Yahudi, orang Yunani, Romawi waktu Yesus disalib. Apa kamu, Yesus, Inri raja orang Yahudi, coba kalau kamu Mesias, turunin dirimu dari salib. Saudara, mampu gak Tuhan Yesus turun dari salib? Mampu. Mampu tapi dianggap gak mampu, itu kan gak enak. Kalau kita, ego kita, kurang ajar kamu, tak sentik dikit jadi kodok kamu. Tuhan Yesus bisa kayak gitu. Tapi dia tidak. Demi apa? Demi keselamatan kita. Dia menahan dirinya, dia tidak menggunakan kuasanya saat itu. Walaupun setelah itu, ya memang kan bukan Mesias, dia disalah mengerti oleh seluruh dunia. Tapi demi keselamatan Anda dan saya, Yesus melakukan itu. Saudara, kita mungkin seringkali waktu konflik, saudara ya, kita diperhadapkan sama situasi, kita harus ambil sebuah sikap. Kita harus ambil sebuah keputusan, saudara. Yang saya mau tanyakan adalah, apa yang mendasari keputusan kita? Apakah seperti Paulus, hatinya konsisten? Konsisten itu bukan berarti sikapnya tidak berubah atau rencananya tidak berubah. Bisa berubah, tapi hatinya tidak berubah. Konsistensi hatinya, dia mengambil sebuah keputusan, ini karena aku mengasihi mereka. Aku mengasihi komunitas ini, aku mengasihi Tuhan, mengutamakan kebaikan bersama. Kalau kita mengambil keputusan hanya berdasarkan, saudara, saya mau menang. Saudara, itu yang bukan Tuhan harapkan. Saudara, mungkin waktu kita ambil keputusan, kita dinilai itu kan pelin-pelan, kayak Paulus, dinilai serampangan, dinilai tidak konsisten, tidak becus. Saudara, kalau ego kita turutin, yang penting saya benar. Yang penting saya pintar, saya kelihatan mampu, bukan seperti orang katakan, yang penting saya menang. Saudara, setelah itu apa yang terjadi? Nggak peduli, mau komunitasnya pecah kek, nggak peduli mau ada dua kubu kek, mau ada keributan yang lebih besar, ada tension, high tension, ketegangan kek, nggak peduli, yang penting saya benar, saya menang. Apa yang mendasari keputusan Anda, saudara? Ketika kita mengambil keputusan, saudara, Allah cari hati yang mau berkorban untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya. Saudara, ada seorang nabi di Perjanjian Lama, namanya Hosea. Dia disuruh nikah sama seorang pelacur. Lalu namanya pelacur dinikahi tetap selingkuh. Tuhan berkata, cari istrimu. Loh Tuhan, dia selingkuh, cari, bawa dia kembali, ampuni dia. Hatinya berkorban. Karena Tuhan mau ngomong, itu ilustrasi kasihku kepadamu. Walaupun manusia jahat, aku tetap mengasihi engkau. Saudara, ada satu kepentingan yang harus kita nyatakan dalam pertimbangan kita mengambil keputusan, yaitu kepentingan Tuhan dan kepentingan banyak orang. Memang ego kita terluka, saudara. Ego kita sakit. Bahkan nama baik kita sementara waktu dirugikan. Tapi Tuhan ingin melihat satu ketulusan.
Yang kedua, konsistensi hati untuk mengasihi Tuhan dan mengutamakan kepentingan bersama. Saudara, saya percaya Tuhan sudah memampukan kita karena Dia menebus kita. Kiranya Tuhan yang sanggup itu memimpin saudara dan saya berhikmat di dalam mengambil keputusan sekalipun kita berkonflik. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau tahu betapa lemahnya hati kami. Engkau memanggil kami untuk mengampuni, tapi kami seringkali masih menyimpan dendam. Engkau memanggil kami untuk mengasihi, tapi kami masih mendengki. Engkau memanggil kami untuk bermurah hati, tapi kami masih begitu kikir dan egois. Engkau tahu betapa lemahnya kami. Tapi itu bukan alasannya Tuhan untuk kami hidup tetap di dalam dosa dan keegoisan. Karena Engkau telah menebus kami ya Allah. Oleh karena itu mampukan kami Tuhan untuk punya tekad. Hidup bagi Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan. Dan tidak kembali kepada prinsip-prinsip dunia. Seperti lagu yang di awal kami nyanyikan. I have decided to follow Jesus. Whatever happens. Keputusan kami tetap untuk mengikut Tuhan. Mohon Tuhan yang memberkati pemuda-pemudimu di tempat ini Tuhan. Di dalam relasi yang mungkin sulit, baik itu di dalam lingkungan gereja, baik itu lingkungan pertemanan kami, ataupun lingkungan pekerjaan kami, atau kuliah kami. Biarkan orang bisa melihat kasih kami kepada Tuhan dan sesama. Kami yang lemah dan hina ini Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kami yang sungguh retak dan rapuh ini, kami mau dikuatkan oleh Roh Kudus. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.